لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا خير العالمين. Al-Kitabul Muallim. Ini kitab pada menyatakan beberapa adab guru. Jamaah salat Isya, salat Asar, dan para dewan guru serta remaja masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat singkat ini kita mencoba mengkaji beberapa adab yang menyangkut dengan guru ataupun pendidik. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila sesuatu pekerjaan, terutama sekali masalah pendidikan, diserahkan kepada orang yang bukan ahli tentang pendidikan itu, fantadhiris sa'ah, kata Rasulullah, maka di depannya yang akan kita jumpai adalah kehancuran. Dan pendidikan merupakan fondasi utama tegak dan berdirinya sesuatu negara. Maka suatu negara akan lebih mudah menghancurkan satu negara yang lain. Dia cukup dengan menghancurkan pendidikan yang ada di dalam negara tersebut. Maka dalam pendidikan itu yang memegang peranan kunci adalah pendidik ataupun guru. Maju dan mundurnya pendidikan itu yang ditentukan oleh guru yang paling utama dan diikuti dengan elemen-elemen yang lain yang dibutuhkan di dalam lembaga pendidikan itu. Oleh karena itu, hal yang paling utama dan terutama apa yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya yang setelah beliau, bahkan masa hidup beliau, murid-muridnya itu ada yang diutus menjadi guru ke beberapa wilayah dan beberapa negara. Setelah beliau bekalkan mereka terutama sekali dengan beberapa adab yang memang mesti dimiliki oleh para pendidik itu, sehingga membuat murid-muridnya terikat dan mudah untuk menerima apa yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Maka pembahasan pada hari ini kita coba membahas tentang beberapa adab guru. Siapakah guru itu? Al-muallimu dalilut tilmidhi ila ma yakunu bih kamaluhu minal muta'allum wal ma'arif. Guru itu petunjuk bagi murid kepada barang yang adalah dengannya barang itu sempurnanya murid
daripada segala ilmu dan ma'rifah. Jadi guru merupakan orang yang memberi petunjuk atau bimbingan kepada murid-muridnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan tata cara mengenal sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan itu. Itulah guru. Guru pembimbing murid-muridnya agar dia tahu pelajaran-pelajaran apa yang dia pelajari, ilmu pengetahuan yang dia pelajari, dan dia tahu dengan bukan hanya sekadar apa yang dia hafal itu, tapi dia bisa mengerti terhadap ilmu pengetahuan yang dia hafal itu. Itulah guru yang tugasnya membimbing. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya bimbingan seorang guru, maka murid itu pun ikut sempurna, baik pada memahami ilmu ataupun pada ibadah, sesudah diarahkan kepada jalan yang benar. Kenapa guru itu membimbing, mengarahkan murid itu agar mengetahui apa yang dia pelajari? Karena tanpa bimbingan daripada seorang guru, maka murid itu tidak akan sempurna, baik dalam bidang memahami ilmu pengetahuan ataupun dalam bidang pelaksanaan ibadah. Maka butuh bimbingan. Ketika dia sudah diarahkan oleh gurunya, maka ilmu pengetahuan yang dia pelajari itu akan sempurna dan baik, dan ibadah yang dia kerjakan pun akan sempurna. Nah, saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan ataupun ustaz dan ustazah yang mengajar di LPQ. Bukan berarti itu kurang, mungkin belum mengarah ke sana, dan telah lama saya amati itu. Sebelum LPQ terbentuk, masih waktu itu pengajian dalam bentuk milik Islamic Center, belum dalam bentuk LPQ. Saya mengamati ketika anak-anak mengambil wudhu dan ketika anak-anak membuang air kecil, itu pelaksanaannya banyak yang salah. Mungkin ini bisa menjadi masukan. Di sini mungkin sangat butuh bimbingan daripada ustaz dan ustazah. Kenapa? Jika celana yang mereka pakai basah ketika mereka kencing dan ketika mereka membasuh kencing itu hingga basah celana mereka, lalu mereka masuk ke masjid, sudah barang tentu dia membawa najis dan masjid itu akan bernajis. Walaupun secara hukum mungkin dia belum kena khitabnya, tapi itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita seorang ustazah dan ustaz yang telah dipundakkan oleh wali mereka untuk mengenalkan, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bersuci daripada najis, terutama menyangkut dengan yaitu kencing. Itu yang sering terjadi. Mungkin kalau buang air besar jarang mereka hanya mungkin satu orang, tapi kalau kencing itu rutin.
Hampir setiap mereka itu kadang-kadang ada 2 sampai 3 kali pergi ke WC. Ini saya langsung melihatnya. Dan ada yang saya arahkan, saya katakan, nak, kalau memang demikian cara bersucinya, maka masjid kita akan terlumuri dengan najis semuanya. Bagaimana dengan orang-orang tua kita yang melaksanakan salat di masjid yang berlumuran dengan najis? Itu saya katakan kepada mereka. Jadi cara bersucinya yang benar begini. Coba diangkat dulu celananya sampai melewati lututnya. Angkat. Nah, kemudian baru dibuka. Setelah dibuka, laksanakan kencing. Tunggu sampai kencing itu habis. Dan bila perlu kamu berdihim. Nah, berdihim. Nah, itu supaya kencingnya habis keluar. Nah, jangan nanti setelah membasuh, begitu memakai celana, kencingnya keluar lagi belakangan. Saya katakan pada mereka. Nah, baru dibasuh. Nah, coba basuh. Begitu basuh. Jangan terkena kain celana ketika membasuh. Saya bilang. Banyak ya, itu kita arahkan. Itu yang pertama. Nah, maka butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Kalau bisa setiap selesai, misalnya selesai satu bab tentang masalah bersuci, misalnya bersuci daripada hadas, maka kita arahkan anak-anak itu ke tempat apakah ke tempat wudu ataupun ke WC. Di sana kita praktekkan kepada mereka agar mereka lebih tahu. Kenapa? Karena anak-anak yang usianya 5 tahun sampai dengan 6-7 tahun, mereka itu belajarnya masih rentan menggunakan penglihatan dan pendengaran. Meniru. Mereka masih meniru apa yang dia lihat. Sehingga lebih mudah mereka menyerapnya. Nah, ketika teori yang kita berikan saja, mungkin ini agak rumit bagi mereka. Jadi ada ilmu pengetahuan yang memang butuh metode demonstrasi. Dan metode demonstrasi itu bukan milik orang kafir. Bukan mereka yang menciptakan itu. Memang Rasulullah yang melaksanakan metode demonstrasi itu. Bahkan Allah sendiri mengajarkan Rasulullah tentang salat yang dipergunakan juga metode demonstrasi melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan setelah turun daripada Isra dan Mi'raj, Rasulullah tidak melaksanakan salat dahulu. Karena dia tidak tahu, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tapi ketika Jibril turun, dia ajak Rasulullah ke depan Ka'bah, maka dia suruh Rasulullah mengikuti apa yang dia lakukan di depan Ka'bah itu menyangkut dengan pelaksanaan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada ilmu pengetahuan, memang mesti memakai metode praktek, metode demonstrasi agar lebih sempurna amalan mereka dan lebih sempurna pemahaman mereka. Butuh itu. Yang saya khawatirkan bukan apa-apa, Ustaz dan Ustazah. Seandainya orang yang salat di sini, memang tidak tahu dia bahwa tempat ini bernajis. Tapi kalau najis itu disebabkan oleh anak-anak kita dan kita tidak mengajarkan mereka cara bersuci, mungkin imbasnya kepada kita. Kita yang akan menanggung salat orang yang kerjakan salat di sini. Terutama sekali mungkin Imam Syi, ya kan? Selaku penanggung jawab pelaksanaan peribadatan di sini, ya kan? Di bawah Imam Syi, wakil Imam Syi. Itu yang bertanggung jawab. Nah, maka kami sangat-sangat mengharapkan, ya, itu ada bimbingan khusus
Yang namanya praktek menyangkut masalah suci, saya rasa kalau tidak ada praktek rumit bagi anak-anak untuk melakukan itu. Kenapa berani saya katakan itu? Saya lebih kurang. Di situ memang ada keindahan, ada ketenangan mengajar anak-anak itu. Tapi dengan catatan, kita ustaz ataupun ustazah ataupun guru harus bisa menjadikan diri kita bahagian daripada mereka. Ya, kalau enggak kita tidak bisa mengenal karakter, sifat dan kemampuan mereka. Nah, kalau enggak kita enggak pernah bisa mengenal karakter dan kemampuan mereka. Maka berat menajih kita nyo guru, tanggung jawab berat dan pahala api cukup raya. Ya, pahala api cukup raya. Pahala api cukup raya. Ketika mereka melakukan kesalahan, kesalahan itu disebabkan oleh kita, maka kita akan menanggung risiko itu. Nanti dia besar, diajarkan lagi kepada anak mereka, kita juga kena imbasnya. Ya, maka kita harus hati-hati. Ini harapan. Kalau bisa dibuat praktek lah sekali, misalnya ini praktek. Jangan hanya misalnya apakah 2-3 kelas untuk satu hari, misalnya ada beberapa keran yang cukup untuk dilakukan praktek, diambil satu hari. Jadi satu hari misalnya ada pelajaran masalah taharah. Minggu ke depan karena materinya sudah selesai, minggu ke depan pelajaran taharah itu tidak lagi materi tapi dipraktekkan. Terutama sekali menyangkut masalah bersuci. Iya Bu, masalah bersuci. Jangankan anak-anak, saya ada mengajar di beberapa tempat orang-orang dewasa. Ya. Itu ada yang umurnya sudah 60 tahun, cara bersuci mereka itu salah. Terutama sekali menyangkut masalah mandi janabah dan mandi daripada haid. Karena orang tua itu berani dia ungkapkan itu karena dia tidak ingin melakukan kesalahan lagi di usianya yang sudah senja, yang mungkin hanya menunggu datangnya malaikat Israel. Sampai-sampai saya termenung 5 menit untuk memikir jawaban agar orang tua itu tidak putus asa dan dia tidak mau lagi belajar. Maknanya apa? Kalau terus saya katakan selama umur dia memasuki usia balik sampai dengan umur hari ini 60 tahun, maka seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah, saya rasa dia nggak akan pergi lagi mengaji. Pasti dia putus asa. Yang dia bayangkan kan cuma 3 tahun lagi. Hati dia sudah lebih baik dah terima neraka aja selesai. Itu apa bikin pusing? Kita harus mengambil jawaban, menyemangatinya agar gairah mudanya itu kembali di dalam menyelesaikan ibadah-ibadahnya itu yang dulu tidak terselesaikan di hadapan Allah sambil dia belajar. Ini mengingatkan orang 60 tahun menan, bagaimana orang yang di bawah itu. Kemudian pengalaman saya, maaf ustazah dan ustaz, ketika saya mengajar di IAIN, kan di sini banyak daripada lepasan stand dulu, hari ini IAIN, ya, banyak lepasan fakultas agama. Waktu saya mengajar dulu sekitar tahun 2010 sampai 2016-2017, maaf saya bilang, yang kita ajarkan memang lokal agama, ya, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Arab. Kebetulan waktu itu saya memegang ilmu tauhid, ilmu kalam dan ilmu fikih. Itu banyak sekali, 350 orang mahasiswa saya. Hanya 5 orang di antara mereka yang bisa mengucapkan sifat 20 tanpa ada dalil.
5 orang dari 350 mahasiswa. Dan hanya 5 orang ketika pelaksanaan praktek berwudu itu yang benar 80%, yang lainnya salah. Itu ketika terjadi praktek salat, banyak di antara mahasiswa dan hanya sekitar 3 orang yang mampu menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya itu untuk sah ibadahnya. Lehero, dari leher tuh 50. Ya. Dan umumnya hampir bisa saya katakan semua mereka ketika membaca tahiyat akhir umumnya salah. Umumnya salah. Yang cukup mengiris hati lagi, ada di antara mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan ketika mereka lewat menjadi guru. Saya tidak menyalahkan mereka. Karena yang membuat mereka bisa duduk itu adalah kampus, universitasnya. Awalnya mana salah kan? Lewat aja, hanya lewat aja. Ya. Membuat saya berpikir bagaimana ke depan kalau orang-orang ini menjadi guru. Kalau ada perubahan di dalam perjalanan itu oke, tidak ada masalah. Tapi selama 3 semester bersama dengan saya, 1,5 tahun tidak ada perubahan. 1,5 tahun tidak ada perubahan. Itu bisa ustazah memikirkannya sendiri. Dan demikian juga semester selanjutnya sampai dengan 2017 itu sama semua. Sama mahasiswa yang saya dapati seperti mahasiswa di tahun pertama saya mengajar, di semester pertama sampai 2017. Sekarang saya mengajar di Uniki di bawah IAIN di Jalan Elang. Sama juga. Sama sih ketika kita mencegat masalah fik ibadah, na'udzubillah. Sayang sekali. Ya. Nah, ini bagi kita semua adalah satu masalah. Sebuah masalah. Menyamantangna ustazah ataupun ustaz yang mantang dalam kuliah, mungkin nyojut ke permasalahan dalam penulisan skripsinya atau pembuatan judul skripsi ataupun tesis. Ini masalah yang kita jumpai di lapangan. Ini sangat kita sayangkan. Maka dari saya ngomong tadi, kalau bisa dampingi mereka. Dampingi mereka. Jangan tamat kitab. Jangan tamat kitab. Kemudian guru itu karena dia membimbing. Saya pernah melihat, dan ini kehidupan di dalam rumah tangga keluarga saya. Ketika anak itu dari kecil dibiasakan dengan ucapan yang salah, maka sampai besar itu yang terbaca dan rumit untuk dirubah. Pernah ada guru, ada guru, karena saya sudah kewalahan pada waktu itu, sudah ada murid sekitar 150 orang. Gak mampu lagi saya mengajarkan sendiri. Kenapa? Karena yang 30 orang ini tingkatannya paling rendah. Tapi yang 120 ini sudah sama tingkatannya, mungkin bersamaan bisa diajar. Hanya pakai metode saja. Ya. Saya pakai guru yang sudah tingkatan atas untuk mengajar anak-anak yang baca Iqra pertama sampai dengan 6. Saya pakar mereka 4 orang. Nah, saya hanya mendengar. Saya dengar bagaimana cara mereka mengajar. Setelah 6 bulan, maka yang 30 orang itu saya tes.
Jadi bacaan yang dia ucapkan sebagaimana yang guru ajarkan kepada dia. Dan ketika saya robah, rumit. Contoh, tanya orang Aceh, nah. Karena Haji anak mit, tak petilu bacaan bacut. Ha, ayih. Itu contoh. Ayih. Ha. Ba je baye ba. Ba yu baye wi. Ba yu ko baye wu. Ba bi wu. Nyawa teraya mana ni jijit. Nyan cuko he tarobah mindset. Mindset jih mono, cara baca jih nyan mono, tak pergi lidah untuk yang benar rumit. Maka anak-anak itu dari awal mesti diajarkan, dibimbing oleh guru dengan benar. Kalau guru tidak ingin susah ke depan. Emang kita akui, Ustazah, karena saya sudah 35 tahun itu pengalaman. Paling hek dah buat anak mi alih bang, anak mi bukur arik. Ya, yang seharusnya guru yang mengajarkan Quran kecil itu atau juz amma dulu, hari ini Iqra, nggak pakai lagi juz amma, seharusnya mereka yang lebih besar gajinya ketimbang guru yang mengajar Al-Quran, Quran besar. Karena dia mengenalkan cara membaca. Guru perno Quran aja tinggal ke pemutui bentang ya. Kepegah hukum ba merupok ngemin pulin. Nun merupok ngan ha pulan, tinggal ke setel mada. Tapi guru yang dasar pernonya cukup he. Ani mi umur ton, mu imang ton, mu nam ton yang bak beturi alif ba, nya rumit. He can. Seharusnya orangnya paling raya gaji. Ha, tapi mengingat kondisi kan. Ha, kita buat mana negara model lagi orang kakak mana you? Ha? Ya. Seharusnya demikian. Ya guru perno alih ba perno Quran rayanya, perno kitabnya memang kada nada dasar ni min. Hana rumit di. Yang rumit mengenalkan. Memang guru harus benar-benar jeli. Ali lagi mutulih pe ada perno anak mit. Menasid ketika anak mit na panek panjang. Qala dibaca qala qalu nyan menyohana tatam hanata perbaiki, kita biarkan begitu saja. Kita berpikir nanti di Iqra 3, Iqra 4 kita betulin. Hai ibu betul ibu. Hana patih je ibu tes. Ilo yang lu pegah pengalaman lep memang tu. Hai, dan di keluarga saya lihat demikian. Ha? Nemik kana? Kini kata dia yang nemik tutup telu alang. Ha, hati raya je tilu ibu hamba. Ha, jak kedai siat. Ha. Nya nanti raya tilu namanya. Yang kerja bak nemit, waktu kita pendengar bahasa yang sempurna agar dia itu sempurna. Kagak pegang itu. Pakan menan guru harus membimbing agar anak itu sempurna. Baik dalam bidang ilmunya dan di bidang ibadah. Mana cerita bu? Rumit. Ada ibu dah sendiri. Jadi baik hana wadah anak mit. Perdengarkan ucapan yang sebenarnya kepada mereka. Dan anak mit lebih butuh kepada praktek. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah Rasul yang pertama sekali dia ajarkan 13 tahun dia di Mekah itu adalah adab. Adab dengan Allah, adab dengan sesamanya, adab dengan orang tua, dan adab dengan masyarakat. Ada. Itu pengenalan. Maka di sini saya ucap syukur karena ada beberapa tempat ketika saya lihat diajarkan kepada anak-anak itu tawaf, sa'i. Anak umur 4 tahun, umur 5 tahun sebenarnya belum perlu itu. Yang perlu untuk mereka itu adalah adab, akhlak dulu. Itu yang paling utama, akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak paling utama. Terutama sekali Ustazah, ini yang sudah sama-sama kita lihat. Ketika sedang azan. Memang rumit. Yang namanya anak-anak
itu bermain-main memang sedang masanya. Tapi kita mesti berusaha. Bagaimana kita bujuk mereka, kita arahkan mereka. Ketika sedang azan itu, jangan berlari-lari, jangan ribut. Kemudian saya lihat mungkin bukan anak-anak kita, bukan anak pengajian, tapi anak sekolah. Itu begitu masuk masjid sedang azan, ada bola kecil, bola sebesar ini, main bola mereka. Main bola. Saya terbayang nyopu siplo to ke mati tanya masjidnya je ke lapangan futsal. Karena luah. Seharusnya itu mesti dibimbing, diarahkan. Kita larang. Tapi sebagian dari ustaz-ustazah kita di sebelah sana, mereka hanya melihat, tertawa. Ini bahaya. Bahaya ini. Ya. Ini perlu diarahkan, perlu bimbingan. Maka dari sejak awal dia itu kita bimbing. Ketika salat, ini sudah sampai salat nak, coba baris, jalan, pergi duduk di sebelah sana. Jangan ada yang ngomong. Lagi azan, duduk dengan baik, hayati, simak apa yang dikumandangkan oleh azan itu dan coba diingat-ingat, disimak, dihayati agar jiwa kalian itu tenang, pikiran kalian itu tenang, dan apa yang kalian belajar akan Allah mudahkan kepada kalian. Ini juga merupakan kendala. Maghrib pun demikian, Bu. Maghrib tu anak-anak besar, yang karaya behek dulu, karaya imayang pegahama dengar azan, kerak-keriknya, itu. Mungkin kita nggak bisa menyalahkan mereka. Bimbingan masih perlu ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan bimbingan, coba sama-sama kita arahkan mereka supaya mereka itu bisa menjadi generasi sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian fayashtaritu ayyakuna min dzawil awsafil mahmudati lianna ruhat tilmidhi dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi fa idza tasafal muallimu bi awsafil kamali kana tilmidhul muwaffaqa kadzalik. Disyaratkan oleh bahwa ada guru itu daripada mempunyai sifat-sifat yang terpuji, karena bahwa sungguh jiwa murid itu lemah dengan dibandingkan kepada jiwa gurunya. Apabila bersifat oleh guru dengan beberapa sifat yang sempurna, niscaya adalah murid itu dimuwafaqatkan akan dia murid seperti demikian gurunya. Jadi diwajibkan, disyaratkan pada guru atau pendidik itu memiliki sifat-sifat yang baik agar murid itu terkontaminasi, terikut dengan sifat yang ada pada gurunya itu. Karena anak-anak sifatnya itu lemah, mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dan mudah meniru kepada hal-hal yang tidak baik tanpa memikirkan akibatnya apa yang akan terjadi di depannya. Kapan dia tahu? Setelah kejadian itu terjadi. Maka butuh guru yang memiliki sifat-sifat yang terpuji sehingga yang dia lihat, yang dia tiru selalu yang baik-baik dan akibat yang dia terima juga yang baik. Ini butuh, memang syarat katanya guru. Katanya guru memang syarat. Contoh, kadang-kadang dah pegang Mbak Nemit, jangan bicara ketika membaca Al-Quran. Tapi kita datang teman, duduk di samping, berbicara. Itu adalah hal yang tidak baik di depan mereka. Dia akan berpikir, ibu larang kita, ustazah larang kita jangan bicara di depan Al-Quran. Tapi ustazah ngomong dengan temannya,
Kita baca Quran, dia pun nggak mau dengar. Asik bicara dengan teman. Itu contoh. Contoh namanya. Di antara sifat-sifat yang baik itu, yang pertama adalah kita pendidik itu mesti takwa. Takut kepada Allah. Sehingga ada rasa khawatir, ada rasa raja dan khauf ketika kita salah mengajarkan ilmu kepada peserta didik kita. Munyo guru hana takwa, pendidik tidak bertakwa, nya rumit. Makna rumit, banyak kejadian-kejadian di universitas, ya kan? Yang layak kita kasih nilai D atau A, tapi mesti kita kasih nilai B. Kenapa? Karena orang di atas, kepala daripada guru itu tidak bertakwa, hingga diperas guru. Ada yang kasih nilai sebagaimana adanya, tahun depan tidak dikasih lagi jam belajar, jam mengajar. Hai bilik, itu B juga tempatnya. Memang guru-guru yang je minta tempat lain ni terima, ajar tempat lain. Itu adalah hal yang paling berbahaya, yang akan melahirkan generasi-generasi yang di atas ijazahnya cum laude, tapi begitu dia terjun ke lapangan, jauh sekali daripada cum laude yang tertulis di ijazahnya. Maka kalau saya pribadi, saya berprinsip lebih baik mata pelajaran itu tidak mesti selesai di dalam satu semester. Ketika mereka tidak bisa meresapi pelajaran itu, maka lebih baik dia kapan selesai? Setahun selesai, tapi murid mampu meresapi pelajaran yang kita beri dengan sempurna, maka itu lebih baik. Lebih baik daripada kita paksakan kepada mereka satu semester harus bisa hafal pulin A sampai Z. Tapi dia hanya mampu menghafal, tapi tidak mampu meresapinya. Maka tidak ada nilai, tidak ada kualitas. Tidak ada kualitas. Tapi setengah tahun itu kita ajarkan A sampai dengan M. Tapi apa yang kita ajarkan itu pada dia pahami dengan baik, dengan sempurna, dan ketika dia tampil memiliki kualitas yang baik. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Buktinya Rasulullah kan bisa diajarkan uronya kebetulan li Allah mandu ubena ayat Quran kebetulan 3 juga Nabi jud. Tapi kenapa dalam waktu 22 tahun 22 hari 22 bulan 22 hari baru selesai semua? Berarti kurikulum yang kita buat itu mesti ada jenjang, ada jenjangnya. Yang diutamakan adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Tapi ketika menyatu kualitas dan kuantitas itu lebih baik. Lebih baik. Maaf, contoh. Kita bukan, maksudnya ini nyobek salah mufhum. Bentuk bukan anti tahfidz Quran, bukan. Bukan anti. Bukan anti tahfidz Quran. Yang saya khawatirkan, ada informasi bahkan sudah ada beberapa tahfidz Quran itu milik kaum Khawarij, kaum yang keluar daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, milik mereka. Itu anak-anak kita hanya mampu membaca, menghafal Al-Quran sebatas kerongkongannya saja. Tapi dia tidak bisa mengimplementasikan Al-Quran itu. Maknanya apa? Dia hanya menghafal Quran, tapi ilmu yang dikeluarkan dari Al-Quran itu menyangkut dengan ibadah, rukun-rukun salat dan lain sebagainya, tauhid dan sebagainya,
mereka tidak tahu. Ini yang kita khawatirkan. Maka ibu, ustazah, mohon ini ada perhatian, hati-hati, dijaga, jaga dengan baik. Maka ini rumit. Maka butuh guru yang benar-benar takwa, dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dapat kemuliaan seorang guru. Jika guru itu takwa. Jika guru itu tidak takwa, maka muridnya sebagaimana gurunya. Kemudian mungkin tidak salah kita tidak semua juga kita. Nah, si anak mit hek dah buat tanya habis cara hanjut. Enggak bisa dia. Nah, itu memang dari sananya enggak benar. Dari sananya. Maknanya dari sana, dari pemilihan jodohnya sudah tidak benar. Maka anak yang lahir pun tidak akan pernah benar. Walaupun ada ungkapan bahwa pendidikan anak itu dimulai sejak usia dini, tapi setelah kita menelusuri Al-Quran dan menelusuri hadis Nabi dan membaca sejarah dari sejak Nabi sampai dengan khalifah dan para ulama, ternyata yang benar mendidik anak itu diawali semenjak memilih pasangan hidup. Di situ dimulai. Kan ada hadis yang mengatakan seorang ayah jika memilih seorang ibu untuk anak-anaknya itu adalah ibu yang jahat, maka seorang ayah itu telah melakukan pendurhakaan kepada anak-anaknya. Jadi dari ide pun ini, dari memilih jodoh, nian yang betul untuk melahirkan generasi yang baik ke depan. Lain hanya cara. Memang dari memilih jodoh. Dari memilih jodoh. Maka awak ron yang golong-golong na jodoh, nya payah pegang pemikiran. Kan? Payah pegang pemikiran. Bene ada Pajero Sport. Kan? Takut menang tengah duk lintu kata polisi. Bubuk polisi kanan, ya jok lintu ron. Kejut tokey sabai. Bene Pajero Sport. Ya Bu, yang saya katakan ini kejadian. Berhati-hati wak Ron. Berhati-hati. Ada mesti memiliki syarat supaya murid itu baik. Yang pertama syaratnya tadi adalah bertakwa. Takwa guru itu kepada Allah. Kan? Karena mulia seseorang itu adalah pada takwanya. Bukan pada harta, bukan pada ilmu pengetahuan yang dia miliki, dan bukan pada kecerdasannya, dan juga bukan pada jabatannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu, setelah penciptaan, kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab. Di Arab itu ada suku Baduy, ada suku Quraisy, ada berbagai macam-macam suku. Kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa itu? Apakah untuk bermusuhan? Apakah untuk membangga-banggakan kemuliaan bangsa, kemuliaan suku? Bukan. Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal. Agar kalian saling kasih sayang. Agar kalian saling tolong-menolong di antara suku yang ini dengan suku yang itu. Bangsa yang ini, bangsa yang itu. Tidaklah karena kalian bangsa yang kuat, maka kalian akan menindas bangsa yang kecil. Karena kalian suku yang hina, maka kalian akan merendahkan suku yang lain. Bukan untuk itu kalian aku ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kasih dan sayang, saling kenal, saling bantu-membantu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah suku yang baik yang mulia, bangsa yang baik yang mulia, mereka yang memiliki jabatan, kedudukan, kecerdasan, ilmu pengetahuan yang tinggi, diakah yang mulia? Tidak. Inna akramakum, sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, indallahi atqakum, mereka yang bertakwa, yang takut kepadaku, kata Allah. Ya, sudah berkali tanya, penguasa itu lebih mulia ataupun yang memiliki jabatan lebih mulia. Maka urangnya yang nomor satu mulia adalah Fir'aun. Fir'aun dengan Namrud punya memang jabatan, kekuasaan yang membuat seseorang itu mulia. Maka Fir'aun dengan Namrud lebih mulia. Pada kenji lebih mulia ini. Jika kita katakan orang yang kaya, karena kekayaannya dia itu yang mulia. Kalaulah kaya memuliakan seseorang, maka hari ini yang pantas kita katakan mulia terlebih dahulu adalah Qarun. Qarun. Kalau kita katakan hari ini orang yang cerdas, orang yang memiliki ilmu, itu yang mulia karena dia memiliki ilmu, maka hari ini Haman lebih pantas mulia terlebih dahulu. Karena dia arsitektur paling ulung pada masa Fir'aun. Dia yang menciptakan bangunan piramida. Dan tidak ada arsitektur hari ini yang mampu membangun piramida sebagaimana yang dibangun oleh Haman. Maka butuh ketakwaan. Bak guru itu lebih utama. Apalagi guru untuk anak-anaknya. Ya kan? Apa katanya? Guru yang paling utama itu bagi anaknya adalah ibunya. Nah, maka menyo ibu jahanagat, getanya guru yang namoi dua ino kok susah. Cukup debat dapurnya. Menyo guru phone hanagat. Nah, yang salah ada awak ron itu. Nah, padahal itu waktu tatilik ternyata guru phone hana beres. Nanti tu bak guru nombor 2 kahek baju. Maka harus hati-hati. Ya? Harus hati-hati. Pendidikan itu menentukan segala-galanya. Ya kan? Sah dan tidaknya ibadah yang menentukan adalah pendidikan. Maknanya ilmu pengetahuan. Nah, takwa itu mesti ada pada guru. Kemudian pada guru itu mesti ada, wajib ada pada guru itu yaitu sifat halim, lembut. Seorang guru itu mesti lembut. Cara berbicaranya bagaimana agar anak-anak itu ketika dia mendengar ucapannya bertambah senang hatinya, bertambah cinta kepada gurunya, hingga apapun yang diucapkan oleh gurunya dia akan mendengarnya. Tapi menyonga nikmat tak pegah bagasa. Yang pertama iji hati metamah keruk hingga jih metamah batat dan jih pih gasa wati pegah abang. Karena katanya guru gasa. Nah, ya guru gasa. Nya munyo katanya saya tak semua bertakak gigo sabe ke nikmat, nya wati tak berjih ke guru pi kak gigo sabe. Nah, penting ni juga. Tapi anak kita di rumah. Nah, kita mesti lembut. Ada kelembutan. Apalagi anak-anak sangat sensitif. Maka butuh kelembutan dari seorang guru. Bagaimana dia mengarahkan, menyejukkan hati seorang murid melalui ucapan-ucapan dan suara yang dia keluarkan itu. Gimana cara nesentuh hati nikmat. Ya, nyo perlu ingat mudah. Le tanya, nu buka ju kitab Rasulullah, nyo bahasa Indonesia makna ji Rasulullah itu sebagai inspirator dunia. Buka kitab itu karangan Dr. Aid Al-Qarni. Penelitiannya selama 50 tahun lamanya. Maka lahirlah karya dia. Kalau diterjemahkan, Rasulullah adalah inspirator dunia. Di situ ada bagaimana
ibu menjadi inspirator bagi murid-murid ibu. Di situ ada tekniknya, ada caranya. Silakan buka kitab itu. Jadinya, itu karangan Dr. Aid Al-Qarni. Halim itu butuh lembut. Lembut. Kemudian pada guru itu diwajibkan ada kasih sayang. Ini kita berbicara adab. Ada kasih sayang. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sehebat apapun kita seorang guru, jika di depan murid kita tidak memiliki adab, tidak ada akhlak, maka ketika dia dewasa berjumpa dengan kita tidak akan ada nilainya di hadapan mereka. Tidak ada. Menjihai han. Merumpuk lagi hana menturi. Bahkan karena adab dan wanagat. Kita tidak memiliki akhlak. Ya kan? Nunjuk ke dengan tangan. Kamu berapa kali ibu bilang? Ini enggak baik. Nunjuk anak-anak pakai tangan kanan, tangan kiri tidak baik. Tidak baik. Kalau menunjuk anak-anak pakai tangan kanan. Bino kata tunjuk jarawi, nya lain. Lain. Berapa kali ibu bilang enggak dengar? Kemudian ada anak-anak, dia paling pantang dimarah di depan orang banyak. Itu akan berakibat kepada jiwanya. Maka hati-hati. Terutama sekali anak laki. Hanya batin menyorong yang kanan ni agam. Ni cidat anak ni ke kawar ni anak agamnya. Ika abang ji. Ni ugi banji. Itu hati-hati. Lebih-lebih anak agam. Dia ada waktu anak laki-laki itu kita tegur dia. Seji tengah wapatnya tak tegur aja dah pegah ni jam 6 baru pulang mau azan. Nyan kan minta mahagam minta mabruk. Ada waktu dia. Beda anak agam dengan ni inang. Maka teguran-teguran itu juga butuh metode, butuh ilmu. Semua itu ada pada diri Rasulullah. Maka guru itu kalau menguasai sejarah kehidupan Rasulullah ataupun metode pendidikan Rasulullah itu cukup baik. Baik Muhammad baik metode awak kafe, ipeng mendu. Awak kafe buka metode hijau ke kedanya, kedroi hanya pakai untuk ipancu pendidikan Islam. Maka berhati-hati. Baik-baik lek klat mar anan tu memat begawan ni praktek wan ni. Tahu-tahu kata Rasulullah madu. Balik ini Rasulullah kalian uswatun hasanah kepada orang Islam kah nak kalian balik? Kalian makna Nabi suri toladan Nabi, jangan mengalih kepada yang lain. Pu yang hana pak Nabi. Dumpuna. Lengkap pak Nabinya. Maka baca sirah Nabi. Lengkapnya. Ya. Lengkapnya pak Nabi. Cara bergaul dengan isteri pun lengkap pak Nabi. Ya. Kahana orang yang paling cinta ke perumuh selain daripada Rasulullah hana. Orang yang paling berbaik bergaul dengan istrinya adalah Rasulullah. Maka kamu agam perlu baca yang ini. Awak orang lagi yang ini. Ya. Boleh baca sejarah Nabi. Ini kasih sayang. Halim, kemudian pada guru dituntut kasih sayang. Sebodoh apapun anak itu, jangan pernah kita membedakan mereka di dalam memberi pelajaran. Ya, menyolong yang bodohnya ke pun jauh ke gile. Dia yang bodoh, dia yang pertama saya suruh ke depan. Ya, dia yang pertama saya suruh ke depan. Kalau dia bodoh lagi bandel, lebih utama payah you jauh ke pakai. Hendak kena hukuman you dang trip dang. Nona murid 20 sandro ke dia hidup. Habis 20 sandro baru hidup. Tapi menyojih dayu terakhir anak trip dang. Mana dayu dang ji tak bantana meraih pelajaran kada hidup. Dia yang bodoh dulu. Memang di samping ada reward, ada kebaikan bagi dia, maknanya apa? Oh, ibu itu sayang untuk saya. Dia enggak merendahkan saya. Padahal saya paling bodoh. Tapi saya yang dipanggil ke depan untuk menyelesaikan soalnya dulu.
Padahal dia tahu tak bisa. Kita beri penghormatan kepada dia. Kita beri reward. Sehingga membuat hati dia itu terpacu. Sehingga dua leh tayu laginya, uka kajemah je. Dan bisa jadi ji uka ni. Dan belum tentu bu, ini pengalaman ya. Anak yang bandel itu dengan anak yang tidak bandel, kita menganggap anak yang bandel itu tidak akan berhasil. Tapi kenyataan di dalam kehidupan, letak yang bagah berhasil, yang ranking 10, ranking 20 batat. Nyan yang bagah. Ranking sah, tapi ranking trip tat berhasil. Pakai mental hana. Ya, mental hana. Yang saya katakan jangan ditanya orangnya. Di keluarga saya punya adik bandel kali orangnya. Tapi ketika dia berubah berhasil pendidikannya, dia lebih cepat berhasil ketimbang teman-temannya yang satu angkatan dengan dia, ranking 1, ranking 2 lagi. Malah temannya yang ranking 1, ranking 2 menjadi bimbingannya. Dia yang bimbing, dia yang kasih tempat dia mengajar. Awak-awak yang awak ini ituri. Ya, sehingga hidupmu awak yang awaknya ituri. Ya. Dia yang kasih. Orang yang lebih cerdas teman-teman dia itu muek-muek mata bawahnya. Ipakai ji ime kena Islamik. Hingga berhasil. Itu. Maka itu butuh kasih sayang dan jangan bedakan. Kasih sayang kepada murid itu jangan dibedakan untuk yang pandai dengan untuk yang bodoh. Jangan. Demikian juga ketika memberi pelajaran. Yang terakhir saya katakan bu, karena mengingat waktu, yaitu menyangkut dengan sabar. Guru itu mesti memiliki kesabaran. Kalau guru tidak memiliki kesabaran, contoh murid-murid selama ini yang permainan murid hari ini adalah HP. Di dalam HP itu ada berbagai macam permainan, sehingga ada murid dia duduk di depan Quran ataupun dia sedang menulis, tapi mindsetnya ke dalam HP. Ini yang harus ibu waspadai. Mindsetnya ke dalam HP, sehingga apa yang dia tulis itu kita tanya, nggak tahu apa-apa dia. Memang bukan ke situ pikirannya, ke HP. Permainan kita dulu mungkin mencoba Aceh main C, main lengke, main cancubit, kabeh. Tontonan katanya zaman paling filem munyil, filem perang, filem combat, filem raksasa. Selesai. Hari ini macam tontonan anak-anak kita dan permainan mereka itu lebih canggih. Di dalam kamar dia bermain, tapi dia bermain dengan orang di Thailand, dia bermain dengan orang di Singapura, dia bermain dengan orang di Malaysia, dia bermain dengan orang di Amerika. Di mana kita tahu? Ketika kita pergi ke tempat WC mau kencing, lewat di depan kamar dia, kita dengar dia ngomong, ya itu musuh di belakang, tembak, tembak. Sedangkan dia tidur sendiri, dengan siapa ngomong? Orang tua yang tidak tahu, dia merasa resah. Apa anak saya ini udah mulai berlainan pikirannya? Bukan pengurusnya lu. Ya. Berat bu tantangan bagi kita ustaz dan ustazah hari ini, berat sekali tantangan dengan generasi yang permainannya itu hari ini adalah teknologi. Berat lawan. Ya. Ilung lu kujuk pegahnya kalau pegah ke bu. Mahasiswa di Uniki itu tidak pernah, tidak tanya, Tanya putra. Padahal dia ada pernahnya. Dia tak ada puju HP ji, ulai ji bak WA, ulai ji hilam WA, ulai ji hilam Facebook, ulai ji hilam Instagram. Dia nak kena sabar tu, ulai ji hilam TikTok. Anda bayangkan itu, ini cukup menyedihkan. Paling bahaya ni bu, paling bahaya. Maka solusinya nggak ada lain. Kalau di tempat kita, anak itu mesti dekat selalu dengan kita, penuh dengan bimbingan. Di rumah, orang tua mesti menyitakan waktunya setiap hari 3 jam untuk duduk berbicara dengan mereka. Itu antisipasinya.
Kalau enggak ada cara. Itu solusi yang ada di dalam agama. Secara ilmu, teorinya, tanamkan ke dalam jiwa mereka, yaitu ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, agar dia tahu siapa dia sebenarnya dan apa tanggung jawab dia di dunia ini, dan kemana dia akan kembali nanti. Itu kuncinya. Maka tidak ada monyonya paharap bak sikulah na barang. Pada jum belajar agama ramai kula. Lam 3 minggu. Tijum kan. Tijum. Nyo jadi tampo si tanli. Man si jum pelajaran agama. Nyo si jum pelajaran agama dalam 3 minggu. Gepegah haba guru na 15 menit bak gedang ngan bak pintu kalau mulai belajar. Ya nak mit nak telak 10 menit. Maka 20 menit kan 25 menit imerno ilmu agama. 25 menit 3 minggu puja. Baca doa 5 menit. Nak todu awaknya 5 menit. Tinggal hotel 10 menit. Mas 10 menit putra nenek pernah bu. Kalau habis nak tulis bismillah habis hotel. Ya, semua yang kita bicarakan hari ini adalah kenyataan di lapangan. Maka di dalam Islam kan disebut kunci keberhasilan pendidikan di samping guru yang berkualitas, memiliki akhlak yang terpuji. Di antaranya saya katakan tadi, yaitu takwa, halim, kasih sayang, sabar. Maka pendukungnya itu adalah kurikulum. Pendukungnya kurikulum. Pendukung kurikulum itu agar berhasil dilaksanakan metode. Tidak semua kurikulum metodenya sama. Nyorap rata daur mengajar, urusan guru pep-pep. Pop. Gimana anak-anak? Ngerti, bunda anak ngerti juga karena yang dipikir main bola. Pop guru A, B, I, babah ni tu biinan tur kurukung hasil saputan. Nyona orang si yang macam-macam baju ke kun? Oh, kalau beli ni jak berinan, mueh hanya itu bungkuk lah mana aku. Bubuk ke gurunya ni. Pada hakikatnya mungkin ada di antara kita kurang mengerti metode dalam pelaksanaan penerapan kurikulum. Kurikulum perle masa kurikulum wudu kan perle kurikulum demonstrasi nah. Tidak hanya kurikulum bukannya kan kurikulum tidak hanya kurikulum dakwah pegah mentang teori kan ya dia butuh itu dia ada kurikulum tanya jawab mesti ada konya jawab walaupun anak itu kecil kita pancing agar emosi pemikirannya itu bangkit ada gairah untuk meneliti untuk memikirkan setiap pelajaran yang dia terima dari awal kita ajarkan mereka untuk berpikir kritis untuk kebaikan bukan untuk keburukan untuk kebaikan dan dari awal dia kita ajarkan itu ya insyaallah itu akan berhasil mungkin tidak hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengajian kita hari ini karena mengingat waktu nanti menyota nak pegah ikut banyaknya baru seperle jak kitab perle nabi perle banyak sekali yang ingin saya curahkan dalam bentuk pengalaman-pengalaman, ilmu pengetahuan-pengalaman yang tidak ada di dalam buku dan ada lagi. Cuman kalau memang ibu ingin mendalami bagaimana sistem pendidikan yang baik itu, belajarlah sejarah Rasulullah. Sejarah Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya. InsyaAllah di situ akan terungkap semua dan akan terpenuhi apa saja yang kita inginkan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang berkualitas, yang salih dan salihah dan untuk tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Mungkin hanya ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.